kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Selasa 29 Juli 2025. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRR. Renungan akan bersama Suster Maria Angelika PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagi jua raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, angin yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang senantiasa menyapa hati kami masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, mampukanlah dan lembutkanlah hati kami untuk senantiasa seperti Engkau dalam mengasihi dan mencintai sesama di sekitar kami. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Namun Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Namun sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya,
Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, tema permenungan kita hari ini yaitu duka cita yang menumbuhkan iman. Kita masing-masing pasti mempunyai saudara-saudari. Kita saling mengasihi, saling mencintai, saling memberi dan menerima. Pendek kata, harta yang paling berharga adalah keluarga kita. Dalam kebersamaan sebuah keluarga besar, ketika ada peristiwa duka, kita merasa kehilangan, rasa sedih menimpa keluarga kita. Orang-orang di sekitar kita pasti juga memberikan penghiburan kepada kita. Namun penghiburan sesungguhnya adalah penghiburan yang datang dari Tuhan sendiri. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita, mengubah semua rasa yang kita miliki, karena Dia adalah kebangkitan dan kehidupan. Para sahabat yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Kisah Injil yang barusan kita dengar merupakan bagian dari keseluruhan perikop Lazarus dibangkitkan. 3 orang bersaudara yang dikisahkan dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 44, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus, adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus dan juga bahwa Yesus mengasihi mereka. Yesus sering mengunjungi keluarga di Betania untuk memberikan peneguhan dan dukungan. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang ke Betania, ia pergi menemui Yesus. Duka cita yang dialami oleh 2 orang bersaudara oleh karena kematian Lazarus pada akhirnya menumbuhkan iman Marta dan Maria, karena kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada Lazarus, saudara mereka. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Inilah pernyataan dari kedua saudara Marta dan Maria ketika bertemu dengan Yesus. Penginjil Yohanes mengisahkan bahwa ketika Maria bertemu dengan Yesus, dia bersujud di depan kaki Yesus dan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Yesus menjawab keduanya, "Saudaramu akan bangkit." Marta yang percaya akan kebangkitan badan menjawab Yesus, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah yang datang ke dunia." Jawaban ini adalah jawaban iman yang kokoh.
Marta tahu bahwa semua akan terlaksana karena Tuhan sendirilah yang mengatasi semuanya itu. Para sahabat yang terkasih, dalam situasi sulit yang kita alami, kita sering menuntut seperti Marta, agar Yesus segera menjawab tuntutan kita, agar harapan kita secepatnya dijawab oleh Tuhan Yesus. Namun itu semua tidak terjadi, karena kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kita. Rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Penderitaan bisa membuat kita bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Bila kita percaya kepada Yesus dan hidup menurut perintah-perintahnya, maka kita akan hidup walaupun kita sudah mati. Maka marilah para sahabat yang terkasih, kita belajar dari Marta dan Maria untuk senantiasa datang dan berharap penuh kepada Tuhan Yesus yang adalah Sang Kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun secara mental. Kita berdoa semoga mereka yang mengalami kekerasan secara fisik boleh mengalami pemulihan pada waktunya. Dan bagi mereka yang mengalami kekerasan secara batin, kita mohon kiranya dalam terang kasih Tuhan, Tuhan boleh memberikan kepada mereka rahmat ketabahan dan juga boleh menyembuhkan dan menjamah hati mereka yang saat ini sedang terluka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang meminta doa, baik untuk kepentingan dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, maupun untuk kesembuhan dan pemulihan dari sakit. Kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan boleh menganugerahkan segala rahmat yang mereka butuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat dari Tuhan melalui tangan hamba-Nya yang terurapi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah,
orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa